Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Nadila, nomor BP 19101152610390 dari Sistem Informasi 13. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang suku bunga bank. Masuk pada materi pertama, yaitu pengertian suku bunga bank. Suku bunga bank adalah biaya yang dibebankan sebagai timbal balik antara pihak bank dan nasabah dalam menggunakan produk keuangan. Dan perhitungan suku bunga biasanya dinyatakan dalam jumlah persen. Besaran bunga yang harus dibayarkan baik oleh nasabah atau pihak bank berdasarkan aturan bank dan kondisi perekonomian. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis secara umum. Terbagi atas dua. Yang pertama adalah suku bunga simpanan. Adalah biaya yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya melalui bank. Yang kedua merupakan suku bunga kredit. Terjadi apabila nasabah melakukan pinjaman atau kredit. Nasabah wajib membayar bunga dengan besaran tertentu kepada bank. Masuk pada materi selanjutnya adalah jenis pada produk kredit. Terbagi atas dua, berdasarkan sifat dan berdasarkan perhitungan. Berdasarkan sifat, terbagi dua, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap adalah jenis suku bunga dengan besaran biaya bersifat tetap dan tidak berubah hingga jatuh tempo. Misalnya, pada suatu kredit ditetapkan suku bunga 7%, maka besaran angka tersebut akan terus dibayarkan sampai masa cicilan berakhir. Keuntungannya adalah angsuran pinjaman tidak akan berubah jumlahnya meskipun terdapat kenaikan suku bunga di pasar. Kerugiannya yaitu suku bunga di pasaran turun, maka bunga angsuran tidak dapat ikut menurun. Contohnya yaitu bunga kredit kendaraan bermotor. Yang kedua adalah suku bunga mengambang, yaitu suku bunga yang besarnya selalu berubah mengikuti harga suku bunga di pasaran. Jumlahnya tidak berdasarkan kesepakatan di awal kredit. Apabila suku bunga di pasaran naik, maka suku bunga ikut meningkat. Contohnya pada suku bunga KPR dengan jangka waktu tertentu, di mana tahun pertama debitur menggunakan bunga fixed, lalu tahun selanjutnya ia menggunakan bunga floating. Berdasarkan perhitungan terbagi atas tiga, yaitu suku bunga flat, suku bunga efektif, dan anuitas. Suku bunga flat adalah suku bunga dengan perhitungan dari total awal pokok kredit dan dibagi secara profesional berdasarkan tenor kredit. Biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek pada barang-barang konsumsi seperti motor, smartphone, dan kredit tanpa agunan. Rumusnya yaitu P kali T kali I dibagi dengan JB. P merupakan pokok pinjaman awal, I merupakan suku bunga per tahun, T merupakan jangka waktu kredit berdasarkan tahun, dan JB merupakan jangka waktu kredit berdasarkan bulan. Yang kedua adalah suku bunga efektif, merupakan bunga pinjaman dengan perhitungan dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi besaran bunga yang dibayarkan akan menyusut seiring berjalannya waktu angsuran. Rumusnya adalah SP kali I dikali 30 dibagi 360. SP merupakan saldo pokok pinjaman bulanan, I merupakan suku bunga per tahun, 30 merupakan jumlah hari dalam satu bulan, 360 merupakan jumlah hari dalam satu tahun. Yang ketiga adalah suku bunga anuitas, adalah suku bunga yang digabung antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman, tetapi dibagi secara profesional berdasarkan periode pelunasan. Rumusnya adalah P kali I dibagi dengan 1 dikurang 1 dibagi dengan 1 ditambah I dikali dengan N. PP merupakan pokok pinjaman, N merupakan banyak angsuran, dan I merupakan suku bunga per tahun. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis pada produk simpanan. Bagi dua, yaitu yang suku bunga simpanan tabungan dan suku bunga simpanan deposito. Suku bunga simpanan tabungan adalah jumlah suku bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah sesuai jumlah tabungan nasabah. Besaran bunga yang diberikan setiap bank tentu berbeda berdasarkan aturan dan nominal tabungan. Yang kedua adalah suku bunga simpanan deposito, adalah suku bunga yang diberikan bank saat nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan deposito. Biasanya, besaran nominal bunga deposito akan sama dalam periode tertentu, sebab jumlah tabungan deposito tidak akan berubah sampai waktu jatuh tempo. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.